adik-adik, apa kabarnya? Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, kuat, tentunya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, seperti biasa ya kita kalau bilang shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Langsung bilang karena Tuhan Yesus, saya dahsyat luar biasa, yes. Semuanya, apa kabarnya? Karena Tuhan Yesus, saya dahsyat luar biasa, yes. Adik-adik, tidak terasa kita telah memasuki bulan Oktober di minggu yang pertama. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Siapa yang di sini sangat bersyukur untuk 10 bulan yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik, mulai dari bulan 1 sampai bulan yang ke-9, maksudnya 9 bulan. Tuhan telah menjaga adik-adik, Tuhan telah melindungi adik-adik di tahun 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan Alkitabnya. Kita mau juga belajar kebenaran firman Tuhan, dan tentunya kita akan mau bersorak-sorak buat Tuhan, menyanyikan puji-pujian buat Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari adik-adik lipat tangannya dan kita mau berdoa biarlah Tuhan sertai ibadah sekolah minggu kita. Mari lipat tangannya dan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada di bulan yang baru ini, bulan ke-10 Tuhan, di minggu yang pertama. Kami percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan telah menolong kami, dan Tuhan melindungi kami bersama-sama dengan keluarga kami. Dan Tuhan Yesus, hari ini juga kami bersyukur kalau kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama melalui media. Tuhan Yesus pimpin ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Mulai dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya ibadah sekolah minggu ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama bilang, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Mari semua adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian ini dengan penuh sukacita. Jadi kalau sudah berdiri, jangan lupa gerakan ya. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama.
Yesus. Nah, adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak pernah marah, tidak pernah dendam, dan kasih itu tidak hanya kita maafkan dalam 3 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Itu berapa kali ya? Tentu banyak sekali. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi pujian itu dengan penuh sukacita. Mari Kakak Bilha, mari masih dalam sikap berdiri ya. Berapa kali kita harus memaafkan adik-adik? Banyak sekali, seperti yang Tuhan pernah katakan. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik mempersiapkan hatinya, mempersiapkan pikirannya untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Miss bawa dari kisah seorang Naomi, di mana dia merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan, dia menangis, marah, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan untuk Tuhan Yesus, bahwa langit tidak selalu biru, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi, kita menyanyi pujian ini dengan sikap yang penuh rendah hati kepada Tuhan. Mereka Tuhan.
adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami rasakan. Dan Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kami, terkhususnya anak-anak sekolah minggu, baik mereka yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, tolong mereka agar melalui kebenaran firman Tuhan, mereka boleh mengerti, boleh memahaminya Bapa. Biarlah kami Tuhan setia dan terus bertekun dalam pengajaran, dalam kami belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memakai waktu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Baik adik-adik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu adik-adik telah belajar tentang kisah Paulus. Dalam minggu ini kita akan belajar dari kisah seorang perempuan yaitu Naomi. Nah, Naomi bersama-sama dengan keluarganya kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menyertai mereka. Baik adik-adik, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam kitab Rut. Sekali lagi di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah? Kita membaca di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca, misalkan membacanya dan adik-adik boleh memperhatikan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu, pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita melihat kisah seorang perempuan. Di sini ada 6 di sini ada pertama, kita mau hafal dulu nama bapaknya ya. Nama bapaknya itu yang pertama siapa? Bapak Elimelek. Yang kedua Ibu Naomi. Yang ketiga anaknya yang pertama yaitu Mahlon. Yang terakhir yang kedua yaitu Kilion. Dan mereka mempunyai istri. Istri yang pertama bernama Orpa dan istri yang kedua bernama Rut. Ada 6 nama yang disebutkan di dalam kisah ini. Adik-adik, waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat, sehingga keluarga ini harus mengungsi, harus berpindah tempat ke daerah Moab. Dan karena supaya mereka tidak mengalami yang namanya kematian oleh sebab kelaparan, mereka harus segera pergi mencari daerah yang baru untuk tinggal di daerah Moab. Adik-adik harus ingat ya, bahwa Elimelek, Naomi, dan kedua anaknya ini adalah orang yang dari mana tadi? Dari Betlehem Yehuda, orang Israel yang meninggalkan bangsanya pergi ke daerah Moab sebagai orang asing. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka tinggal di sana, dan yang terjadi adalah suami Naomi, Bapak Elimelek, meninggal atau mati.
dia meninggal, tentu hati Naomi pada saat itu sangat sedih. Siapa sih yang tidak sedih ditinggal oleh suami, oleh orang tua? Anak-anaknya pasti tentu sedih karena ditinggal oleh bapaknya. Mahlon dan Chilion tentu sangat kehilangan ayah yang dikasihinya, ayah yang dicintainya untuk selama-lamanya. Setelah Naomi bersama dengan anak-anaknya, Mahlon dan Chilion dan kedua menantunya Orpa dan Ruth, mereka menetap di tanah Moab sekitar 10 tahun lamanya. Yang terjadi adalah adik-adik Naomi merasakan hal yang sama ketika suaminya meninggalkan dia. Nah, Mahlon dan Chilion pun meninggal untuk selama-lamanya. Yaitu Naomi tentu merasakan kesedihan, tentu menangis saat itu, dan mungkin dia akan marah kepada Tuhan. Adik-adik, pernahkah adik-adik merasakan bahwa ketika adik-adik telah belajar dengan giat, telah bertekun, dan adik-adik merasakan mendapatkan nilai yang rendah, tentu adik-adik akan sangat sedih. Tahu ketika adik-adik pernah melakukan kesalahan dan orang tua adik-adik memarahi adik-adik, tentu adik-adik akan menangis atau memarah balik. Nah, adik-adik, semua perasaan-perasaan sedih, kecewa, marah, Naomi saat itu rasakan. Apakah kita juga merasakan saat ini? Tentu. Pernahkah adik-adik yang di sini siapa yang pernah marah? Miss juga pernah marah. Siapa yang pernah menangis? Miss dulu sering menangis. Siapa yang pernah sedih? Miss juga pernah sedih. Karena beberapa hal, adik-adik juga pernah sedih, bukan? Mungkin seperti Miss bilang nilainya rendah atau yang lainnya tidak mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, adik-adik mulai merasakan sedih. Siapa yang di sini lagi yang merasakan apa lagi ya? Marah, menangis, sedih, kecewa, kita rasakan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan meninggalkan kita waktu kita merasa sedih? Tidak, Tuhan sama sekali tidak meninggalkan adik-adik dan juga Miss. Apakah Tuhan meninggalkan kita waktu kita saat marah? Apakah Tuhan marah balik kepada kita? Tidak, walaupun kita sering marah kepada Tuhan karena apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan kita ketika kita kecewa kepada Tuhan? Sekali-sekali Tuhan tidak meninggalkan kita. Adik-adik, begitu juga yang Naomi rasakan. Sedih, marah, menangis, kecewa. Tapi perlu adik-adik tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan Naomi. Tuhan selalu menyertai Naomi. Nah, adik-adik, kedua menantunya itu senantiasa bersama-sama dengan Naomi. Dan adik-adik perlu ingat bahwa menantu Naomi itu bukan keturunan bangsa Israel, melainkan menantu Naomi itu adalah orang-orang Moab, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Tapi karena Naomi adalah orang yang tetap bertekun kepada Tuhan, sehingga tentu pada saat itu anak-anak menantu Naomi melihat bahwa Allah yang disembah oleh Naomi, Allah yang diagungkan oleh Naomi adalah Allah yang benar. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, adik-adik menyerahkan kehidupan adik-adik kepada Tuhan, kita tentu tidak terlepas dari yang namanya apa? Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, menangis, hal-hal semuanya tentu tidak terlepas. Tapi adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Kalau adik-adik saat ini dalam kesulitan mengerjakan soal, kalau adik-adik saat hari ini kesulitan dalam belajar, kalau adik-adik saat hari ini merasakan bahwa adik-adik benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Dalam situasi pandemik ini, Tuhan sama sekali tidak akan meninggalkan adik-adik dan juga Miss dan semua kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
inilah yang adik-adik perlu ingat, bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Walaupun kita sedih, walaupun kita menangis, walaupun kita marah, walaupun kita kecewa sama Tuhan, sama orang di sekitar kita, Tuhan selalu menyayangi kita, Tuhan selalu mengasihi kita, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari adik-adik lipat tangannya, dan Miss mau kita berdoa dan juga menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ketika kami menangis, ketika kami marah, ketika kami sedih, ketika kami kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dalam masa pendidikan mereka, Tuhan. Walaupun mereka tidak berjumpa dalam sebuah gedung di sekolah Tuhan, tetapi Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka hikmat, ya Bapa. Tuhan memberkati masa anak-anak mereka, masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kedua orang tua mereka, keluarga mereka dalam pekerjaan usaha. Tuhan memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang setia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, dan juga selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Shalom.